Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuk Nabi Adam, terus mengalir sampai keturunannya tadi, sampai pada Syekh Abdul Muthalib, mukanya cerah, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya tambah terang, pindah ke rahimnya Siti Aminah, bagaikan bulan purnama. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri wurarihimul bahiyah. Kalau mau jadi kiai yang betul-betul alim. Maka para kiai, para ulama, para pendidik membangun pesantren itu supaya akan melahirkan outputnya, alumninya, generasi yang tidak zalim, tidak jahul, akhlaknya baik, beriman kepada Allah, berilmu, mempunyai skill, menguasai teknologi, tidak jahul dan tidak zalim. Ini jasanya para ulama, para kiai semenjak sebelum adanya NKRI. Negara Republik Indonesia belum ada, pesantren sudah ada. Tebu Ireng sudah ada. Lirboyo sudah ada. Negara Indonesia itu belum ada. Paham betul? Pesantren sudah ada. Nah, kiai-kiai membangun pesantren niatnya agar manusia betul-betul mengemban amanat dari Allah dengan baik dan benar, tidak zalim dan tidak jahul, beriman, berakhlak, dan mempunyai ilmu pengetahuan. Paham tidak? Maka amanah ini ada dua. Ada berapa? Satu, amanah insaniyah ijtihadiyah. Amanah yang bersifat kehidupan sosial dan bersifat ijtihadiyah, kreativitas. Isinya ada dua, gampangannya lah. Satu, thaqafah, dua, hadarah. Satu apa? Dua, hadarah. Satu, thaqafah, peradaban yang menyangkut pendidikan, ilmu pengetahuan, peraturan, undang-undang, ketertiban, saintifik, teknologi dan ilmu pengetahuan. Amanah dari Allah agar manusia, umat Islam semuanya berpendidikan, berakhlak, berbudaya, sadar hukum, taat undang-undang, taat aturan, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aman nomor satu itu. Semuanya bersifat ijtihadiyah. Bersifat apa? Kecerdasannya manusia. Bukan dari Allah, bukan dari langit, bukan. Contoh. Masalah ilmu pengetahuan. Quran menegaskan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hanya Quran, kitab suci yang ada firman seperti ini. Mohon maaf, bukan saya menghina, bukan. S2 saya perbandingan agama. Islam, Yahudi, Kristen. Tidak ada ayat di The Old Testament atau The New Testament, perjanjian lama atau perjanjian baru, yang seperti ayat ini. Isinya apa isinya? Gampangannya, terjemah gampangannya begini. Kalau kamu ingin benar, harus berilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa mencapai kebenaran. وَلْيَعْلَمَ utul ilma annahul haqqu min rabbik. Hanya orang berilmu yang bisa mencapai kebenaran apa saja.
Itu amanah. Silakan. Jadi insinyur teknik sipil agar benar, agar ahli membangun gedung besar, bendungan, jembatan, monggo. Jangan ketinggalan. Mau ilmu kedokteran, silakan. Mau ilmu hukum, tata negara, seperti Pak Mahfud MD, silakan. Semuanya benar, semuanya bagus. Mau ilmu agama, supaya ahli agama, seperti Mbah Mun, seperti Kiai Dimyati Rois Kaliwungu, seperti Kiai Mustafa Bisri, monggo. Yang penting kita ini supaya benar. Mau bertani supaya benar, harus dengan ilmu pertanian. Mau berdagang supaya benar, harus dengan ilmu perdagangan. Mau berpolitik, mau jadi anggota DPR, harus ngerti ilmu politik. Ini banyak anggota DPR yang hadir ya. Anggota DPR yang hadir banyak ya. Yang calon DPR juga ada, ini calon nih. Berdiri. Ini calon dari sini, dari daerah sini. Namanya Muhammad Sofwan. Ini dulu asisten saya di PBNU. Dari PKB ke mana? Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Mau ingin benar apa saja harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, saya mau bicara ilmu agama, gak akan bicara ilmu yang lain. Karena saya bisanya cuma itu. Ilmu lain saya gak ngerti. Saya gak akan bicara pertanian, gak akan bicara kedokteran, saya gak ngerti kok. Saya bicara cuma ilmu agama. Ilmu agama kita harus betul-betul kita dalami, kita kuasai. Jangan jadi ulama setengah mateng. Jangan jadi kiai, alim tidak, goblok tidak. Apa itu jenenge? Tengah-tengah, malang malah, tanggung. Jangan. Kalau mau jadi kiai yang betul-betul alim. Kalau tidak, maka nanti salah semua. Gak benar kan? Tadi kan ayat mengatakan, kalau mau benar dalam bidang agama, harus betul-betul mengetahui tentang ilmu agama. Ada di Jakarta, entah kalau di Sragen gak ada di Sragen. Di Jakarta, Ustadz pidato, Maulid Nabi bid'ah. Nah itu. Ziarah kubur musyrik, tawassul sesat, Isra Mi'raj bid'ah. Sragen wonten mboten? Betul wonten nggih? Jakarta opo wae kan ono. Opo wae ono Jakarta. Masa orang ahli agama bilang begitu? Itu kelihatan sekali enggak ahli agama itu. Kalau betul-betul ahli agama, Maulid Nabi itu sudah berjalan, sering dilakukan oleh para sahabat ketika Nabi Muhammad masih hidup. Berarti kalau sesuatu yang ada zaman Nabi berarti sunnah apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah namanya sunnah qauliyah. Perilakunya Rasulullah, kelakuannya Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong orang lain bukan Rasulullah. Yang lakoni orang lain bukan Rasulullah. Tapi oleh Rasulullah dibenarkan. Maka menjadi sunnah takririyah. Paham boten? Sunnah ada berapa? 1 sunnah qauliyah, sabdanya Rasulullah. 2 sunnah fi'liyah, perilakunya Rasulullah. 3 sunnah takririyah. Kanjeng Nabi nembe mawon habis sholat subuh, ngimami sholat subuh, masih pakai selimut musim dingin, selimutnya lurik-lurik garis-garis. Datang seorang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma di depan para sahabat yang lain, memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit.
Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kusyufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu bin nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idhan alat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idhanilu la yaqa'tanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Panjang syairnya panjang, kalau saya baca semua jam 3 nanti. Artinya gampangnya gini. Orang ini datang-datang memuji Rasulullah di depan para sahabat. Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang sukses, orang yang berhasil memisahkan antara kebaikan dan kejahatan, antara hak dan batil, bagaikan pedang yang tajam made in India. Engkau datang dari kota Mekah, suku Quraisy, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji walaupun Kanjeng Nabi mboten merentah. Tapi mendengar pujian, ridho, menerima dipuji. Tersenyum. Walaupun nggak minta wartawan suruh muji-muji, nggak minta medsos suruh muji-muji YouTube, boten. Tapi ketika ada orang muji-muji, Nabi boten melarang. Itu berarti sunnah takri. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis, diberikan hadiah. Terima kasih mendengarkan pujian. Dan selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Yang tidak percaya, panjenengan orang Sragen, orang percaya kalau ceritaku ini, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada wutuh burdahnya Rasulullah yang diberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar puji-pujian tadi. Masih wonten. Yang enggak percaya, ini fakta sejarah, enggak bisa dipungkiri. Fakta apa? Sejarah, enggak bisa dipungkiri. Yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Tiketnya tunggu dewe. Masa aku niketin 40 juta bola bali. Percaya mboten? Dari burdahnya Rasulullah, selimutnya Kanjeng Nabi sing lurik-lurik masih wonten. Yang dulu diberikan hadiah kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan puji-pujian. Jadi kesimpulannya, muji-muji Kanjeng Nabi, itu sunnah takririyah. Bukan bid'ah, goblok. Malah ada 4 jilid. Namanya Madaih Nabawiyah. Dikumpulkan oleh Imam Yusuf An-Nabhani. Syair-syair yang iseng muji Rasulullah 4 jilid. Sofia binti Abdul Thalib, Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit. Semua ada dikumpulkan jadi satu. Termasuk Ka'ab bin Zuhair. Nah, dari sejak itu, kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan Qasidatul Burdah. Yang terkenal di Indonesia, Burdah karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Apal boten? Boten? Masa Ahlussunnah nggak apal? Kiainya nih nggak apal, kiainya nggak apal ini kiainya nih. Kiainya harus apal nih. Barzanji, Deba, Simtuduror, kiai harus hafal. Sebab kalau bukan kita yang menghafal, siapa yang hafal? HTI suruh ngapal. Khutbah kiai jangan baca. Buang itu buku khutbah di mihrab itu. Masa kiai
Keluar Lirboyo, misalnya keluar Lirboyo, keluar Tebuireng, keluar Sarang, Tegarjo. Masa khutbah moco, bodoh karo SAG. Khutbah nikah, apal-apalan. Talqin mayit, apal-apalan. Itu loh. Khutbah Jumat apalagi. Gak usah buku, buang bukunya itu. Kalau ada kiai khutbah masih baca, jangan pakai lagi minggu depan. Apa bedanya kiai dengan SAG? Paham betul. Syekh Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir, ceritanya sakit lumpuh stroke 1 bulan. Mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Belum pernah? Kalau mimpi jumpa pocong? Sering. Lah waktu jumpa Rasulullah, Syekh Al-Busiri matur, ya Rasulullah, saya ini sakit 1 bulan lumpuh. Gak bisa jalan, gak bisa berdiri. Tapi saya punya cita-cita, punya keinginan akan ngarang qosidah muji-muji panjenengan. Ya wis silahkan. 1 minggu ngimpi maneh, ketemu lagi mimpi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, saya ingin dengar katanya. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum mendengarkan syair itu. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya Al-Busiri. Fata'affa fauron, maka sehat seketika waras. Apal buatan panjenengan. Besok dihafal aja besok ya. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Mazatadam anjaro mimuklatim bidami. Am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami. Famali ainaika in qul takfu fahamata wa mali qalbika in qul tastafik yahimi. Ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikir bani wal alami. Apal betul? Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Kenapa nangis terus sampai air matamu bercampur? Apakah karena engkau kangen rindu pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Kelihatan sekali tuh, air matamu mengalir terus bercampur darah. Gak enak makan, gak enak tidur. Pasti kamu lagi mabok. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridu ladhati bil alami. Ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar. Saya lagi mabuk cinta. Saya lagi tergila-gila kangen seseorang. Sampai rasa cintaku, kangenku menjadi penyakit. Siapa sih yang lagi kamu cintai sampai nangis bercampur darah? Yang sedang kamu rindukan siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi sampai aku menangis bercampur darah adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami.
huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muktahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqad nabiyina fi khulqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku cintai sampai aku menangis terus bercampur darah adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu alamil mulki wal malakut, sayyidud dunya wal akhirah, sayyidul insi wal jin, sayyidul alamin. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat pertolongannya. Percaya mboten? Jadi Muhammad Al-Busiri ini ngarang burdah, ngalem-ngalem muji-muji Kanjeng Nabi setinggi langit. Besoknya sembuh, bisa lari, bisa jalan lagi. Tadinya stroke 1 bulan. Dialah kekasih kita yang kuharapkan syafaatnya. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hermus bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas dong pemboten. Leluhur panjenengan ditanya kok ngono aja. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten. Leluhur panjenengan jelas sebut 10 mbak sampean. Leluhur Kanjeng Nabi jelas hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifa hafalam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, yang sebut namanya sampai Adam, tidak ada yang pernah berbuat zina. Tidak ada yang pernah berbuat, orang baik semua. Dari Adam sampai bapak ibunya. Kenapa? Karena leluhur Nabi Muhammad membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuk Nabi Adam, terus mengalir sampai keturunannya tadi, sampai pada Syekh Abdul Muttalib, mukanya cerah. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya tambah terang. Pindah ke rahimnya Siti Aminah, bagaikan bulan purnama. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah. Wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wabnihi Abdillah. Atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saratun sara nurun nubuwah
nur kenabian mengalir dari Adam sampai Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mukanya terang, pindah pada putranya Abdullah, mukanya lebih terang lagi. Masuk ke rahimnya Aminah, lahirlah Nabi Muhammad. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan. Kamare Siti Aminah seperti ada listrik. Sampai-sampai Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi, heran. Ada apa ya rumahnya Aminah kok terang banget? Rumahnya Aminah kok terang banget, bersinar, ada apa? Abu Lahab nyuruh budaknya. Namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, coba deloken. Ome Aminah ono apa sih? Terang banget, coba deloken. Suwaibah pergi, balik, lapor majikan. Aminah melahirkan bayi laki-laki. Itu yang datangi sinar dari bayi itu. Abu Lahab gembira. Gembira jingkrak-jingkrak punya ponakan laki-laki Muhammad. Suwaibah dibebaskan dari perbudakan. Mulai hari ini kamu merdeka Suwaibah, bukan lagi budak sama dengan saya. Itu nanti di akhirat nanti Abu Lahab karena kafir masuk neraka Jahim. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka, dintas. Ya, kalau hari Selasa masukkan lagi. Sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas lagi. Selasa masukkan lagi selama-lamanya. Kenapa? Karena hari Senin Abu Lahab berbuat apa? Menghormati Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam seumur urip sepisan. Berapa kali surip? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini annahu yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad. فما الظن بالعبد الذي كان عمره لأحمد مسرورا ومات موحدا إذا كان هذا كافرا جاء ذو تبت يده. Abu Lahab kafir. Ada dalam Quran tabbat yada bilabiw watab, masuk neraka Jahim. Tapi hari Senin dikeluarkan neraka karena lisururi bi Ahmada, menghormati kelahirannya Nabi Muhammad. Maka orang Sragen yang selalu baca Maulid Nabi tiap minggu, jangan baca tiap minggu, malam Jumat, tiap ada apa saja baca Maulid, kayak apa itu pahalanya? Famadzan bil abdilladzi kana umruhu, selawase umur selalu baca Maulid, wa mata muwahhida, mati nggo tauhid, wah pasti surgane panjenengan. Pasti keluar. Abu Lahab sepisan tok lho. Maulid Nabi diringankan dari Jahim setiap hari Senin. Lapan jaringan yang tiap malam Jumat Maulid Nabi, syukuran omah Maulid Nabi, akekah Maulid Nabi, munggah pangkat Maulid Nabi, munggah kelas, pengantin anyar, kawin maneh, selalu baca Maulid Nabi, entah berjanji, entah debat. Betapa pahalanya. Abu Lahab sing kafir sepisan tok itu, sepisan tok ngormati Maulid Nabi, hari Senin diringankan dari api neraka. Monggo panjenengan galakan ya, digalakan ya, dikuatkan mengadakan Maulid Nabi. Masya Allah, mau coba berjanji apal-apalan, yang orang apal aja diamplopin. Sing moco Ustadz atau Kiai masih moco, oh jadi amplopin. Sing ngapal diamplopin. Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghuraw bi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina
fasalahu malakul jibali fi lakali adzabin asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim